Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian bab yang ke-6 dari pembahasan Kitabul Adhahi dari Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Babul Adha wan Nahar. Babul Adha wan Nahar bil Musalla. Bab salat Idul Adha dan nahar penyembelihan bil musalla, di musalla yaitu di tempat salat. Ya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan sebagian sunnah berkaitan dengan salat Id dan juga berkaitan dengan an-nahar, penyembelihan. Berkaitan dengan salat Idul Adha sama dengan Idul Fitri, sunnahnya adalah dilakukan di lapangan yang disebut dengan nama al-musalla dalam bahasa Arabnya, tempat salat. Kalau kita di Indonesia ini musalla biasanya digunakan untuk masjid kecil. Iya. Yang kebanyakannya tidak dipakai salat Jumat. Tapi kalau dalam bahasa Arab musalla itu artinya lapangan yang dipakai untuk salat Id. Iya. Jadi sunnahnya salat itu Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan di musalla, di lapangan. Ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh banyak orang di masa ini. Mereka melakukan salat Id di masjid. Iya. Dan itu bukan tempat yang afdal untuk melakukan salat Id. Paling afdalnya dilakukan di lapangan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka semuanya melakukan salat Id di lapangan. Padahal ada Masjid Nabawi. Dan sebuah salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap salat Id di lapangan, bukan di masjid. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya dalam pelaksanaan salat Id dilakukan di lapangan. Demikian pula an-nahar, penyembelihan, dilakukan di lapangan atau di tempat penyembelihan yang dilihat oleh orang. Karena ini dari syiar Islam yang agung, yang tampak kaum muslimin mendatangkan hewan kurbannya, kemudian mereka menyembelihnya, lalu mereka membagikannya. Ini bentuk dari simbol-simbol keislaman yang ditampakkan di hari-hari yang agung itu. Ibadah-ibadah agung, simbol-simbol agung ditampakkan di hari-hari yang agung. Maka akan berkumpul berbagai keagungan Islam pada hari tersebut.
Dan sudah berlalu bersama kita bahwa sebagian ulama ada yang menganggap bahwa Yaumun Nahar itu berlaku untuk seluruh waktu penyembelihan. Ya. Dan tentunya ada beberapa pendapat di pembahasan yang telah lalu. Apakah dia Yaumun Nahar hari 10 saja atau Yaumun Nahar semuanya 10, 11, 12 dan 13, atau hari Nahar ya masuk sampai akhir Dzulhijjah menurut pendapat sebagian ulama. Dan ada beberapa pendapat disebutkan oleh Ibnul Mulakkin dalam At-Tawdih, syarah beliau terhadap Sahih Bukhari dan selainnya. Iya. Dan di bab ini beliau menekankan bahwa ada dua hal yang disunnahkan dilakukan di lapangan. Pertama salat Id, Idul Adha, yang kita sebutkan, demikian pula Idul Fitri. Dan yang kedua adalah An-Nahar, penyembelihan. Afdalnya dilakukan di lapangan. Kemudian beliau membawakan dua hadits. Iya. Dua-duanya dari Ibnu Umar, cuma dengan dua lafaz. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Khalid bin al-Harith qala haddatsana Ubaidullah, yaitu Ubaidullah bin Umar al-Umari. Ini keturunan dari Umar bin Khattab. An-Nafi' dari Nafi', yaitu Nafi' maula Ibni Umar. Annahu qala, beliau berkata, kana Abdullah yanharu fil manhar. Adalah Abdullah, yaitu Abdullah Ibnu Umar, beliau menyembelih di manhar, di tempat penyembelihan. Iya. Qala Ubaidullah, yakni manharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ubaidullah, yaitu di manhar, di penyembelihan Nabi. Maksudnya Nabi menyembelih di lapangan, dan Ibnu Umar menyembelih di situ. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang sangat serius sekali melaksanakan segala bentuk ibadah pada tempat-tempat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat ingin mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dari sisi penekanannya, beliau menyembelih di lapangan. Jadi kalau beliau menyembelih di lapangan, itu berarti dia sholatnya di mana? Di lapangan. Sebab penyembelihan setelah sholat. Penyembelihan setelah sholat. Karena itu Al-Bukhari memberi judul bab untuk dua sekaligus. Untuk sholat dan apa? Penyembelihan. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya ibnu Bukair, yaitu Yahya ibnu Abdullah ibn Bukair al-Misri. Qala haddatsana al-Laits, wa huwa al-Laits ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri, an Katsir bin Farqad, an-Nafi' dari Nafi', yaitu Nafi' maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu. Sungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan kepadanya, nah qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla. Adalah Nabi, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih dan melakukan nahar. Ya, kata dabah dan nahar itu dua-duanya bermakna menyembelih. Cuman penggunaan kalimat dabah lebih luas ya. Dan biasanya digunakan untuk apa? Selain unta. Kalau nahar biasanya penggunanya untuk unta. Penyembelihan unta. Iya. Walaupun nahar juga kadang digunakan dengan makna umum. Jadi beliau menyembelih di musalla, di tempat salat. Nah, baik. Jadi tampak dari sini bahwa sunnahnya seorang itu menyembelih di mana?
di musalla, sebab ada maksud dari penyembelihan di tempat salat, yaitu menampakkan syiar Islam. Dan kalau hal itu tidak memungkinkan, dia boleh lakukan di tempat lain, apakah di halaman rumahnya yang terlihat agar supaya lebih tampak syiar Islam itu. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang imam, seorang yang merupakan pemimpin dan panutan, itu hendaknya memberi contoh ibadah itu di depan umum agar supaya dicontoh oleh manusia, diikuti. Dan di sini ada satu pembahasan terkait dengan seorang imam yang dia menyembelih di lapangan. Apabila misal imam menyembelih di lapangan, apakah boleh rakyatnya menyembelih sebelum si imam menyembelih? Iya. Ada hadits dari Rasulullah SAW sahih dalam hal ini menunjukkan bahwa seorang imam kalau dia menyembelih di lapangan, tidak boleh ada yang menyembelih sebelumnya. Karena itu ada yang menyembelih sebelum Nabi menyembelih. Maka Nabi SAW memerintahnya untuk mengulangi sembelihannya. Ya, dan ini dipahami oleh sejumlah ulama tentang tidak bolehnya menyembelih sebelum imam. Tapi di versi lain sejumlah ulama berpendapat bahwa hadits yang Nabi memerintah orang yang menyembelih sebelum beliau mengulangi sembelihannya itu hanya hardikan, bukan menunjukkan ketentuan mesti yang harus dilakukan. Dalam artian bukan kewajiban, bukan membatalkan sembelihan. Iya. Jadi Nabi hanya menghardik, jangan sampai ada yang mendahului beliau di dalam penyembelihan. Tapi bukan artinya tidak syah seorang yang menyembelih sebelum pimpinan negara menyembelih. Ya, yang jelas ini dua pendapat. Tentunya siapa yang ingin lebih berhati-hati, maka dia akan mengikuti pendapat bahwa dia tidak menyembelih kecuali setelah apa? Setelah pemimpin negara menyembelih. Nah, kemudian dalam bab yang ketujuh berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranaini wa yudkaru saminaini. Nah, bab tentang sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berudhiyah dengan dua kambing jantan bertanduk. Dua kambing yang bertanduk. Wa yudkar, dan disebutkan, maksudnya disebut dalam sebagian riwayat ya. Ya, ini disebut dengan sighah tamrid oleh Al-Bukhari di sini. Seakan-akan beliau melemahkannya. Tapi kalimat saminain itu syah ya di dalam riwayat lain. Syah di dalam riwayat lain. Bahkan ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa beliau menyembelih dua kambing yang saminain, dua kambing yang gemuk. Iya. Jadi disebutkan di sini beberapa sifat. Yang pertama, beliau menyembelih dengan kabash. Kabash ini dari jenis kambing yang bagus. Aqranain, dua kambing yang bertanduk. Ya, sebab kambing yang bertanduk itu lebih bernilai daripada kambing yang tidak bertanduk. Sifat yang ketiga, saminain, kambing yang gemuk. Ya, sebab yang gemuk itu lebih afdal daripada yang kurus. Lebih utama daripada yang kurus. Baik, ini beberapa sifat dari sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
secara umum tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa seorang yang menyembelih hewan kurban dia boleh menyembelih bahimatul an'am. Ya, apa saja dari bahimatul an'am itu. Dan bahimatul an'am, hewan ternak, menurut kesepakatan para ulama itu hanya 3. Yang pertama adalah kambing. Yang kedua adalah sapi. Ya. Yang ketiga adalah unta. Adapun kambing, tidak ada perbedaan antara kambing biasa dan kambing domba. Tidak ada perbedaan antara kambing gondrong dan kambing rambutnya geriting. Ya, tidak ada perbedaan antara kambing Garut dan selain Garut misalnya. Ya. Apakah kambingnya kambing kacang atau nama-nama yang lainnya dari penamaan kambing. Sepanjang dia kambing, syah dipakai sebagai apa? Udhiyah. Iya. Adapun rusa bukan kambing. Iya. Anoa bukan kambing. Jadi segala jenis yang lain berbeda dengan kambing tidak digolongkan ke dalam jenis apa? Jenis kambing. Kemudian yang kedua sapi. Ya, semua jenis sapi masuk di dalamnya. Apakah sapi berwarna putih atau berwarna merah atau yang berwarna susu? Ya. Apakah dia sapi atau kerbau? Tidak ada perbedaan. Ya, semuanya masuk di dalam hewan yang boleh dijadikan sebagai udhiyah. Demikian pula unta. Tidak ada perbedaan antara unta berpunuk 2, berpunuk 1, warna unta, jenisnya. Apakah unta Arab, unta Australia, dan selainnya itu tidak ada perbedaan. Jelas dia unta, maka syah sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Jadi ini 3 jenis hewan kurban. Ya, karena itu tidak boleh ada yang berkata, oh saya berkurban pakai ayam saja. Ya, atau saya berkurban menyembelih bebek saja. Atau ansa. Atau yang semisal dengannya. Tidak masuk ya. Demikian pula kalau dia menyembelih keledai, misalnya kuda, ya ini tidak masuk dalam hewan kurban. Kemudian dari kata ternak, harusnya kambing, sapi dan unta itu diternak. Kalau dia liar, hidupnya di hutan, misalnya kambing hutan, ya, atau sapi hutan, ini tidak diperbolehkan, karena dia tinggal di hutan. Nah, karena itu di sebagian masyarakat ada yang punya kebiasaan kalau mereka punya banyak sapi, dia lepas di hutan sapinya. Dilepas di hutan, jadi hidupnya di hutan. Hanya saja penduduk desa sudah ada kesepakatan antara mereka wilayah-wilayah kampungnya masing-masing. Jadi kalau dia sudah sampai wilayah tertentu, sapinya berada di situ adalah sapi milik mereka. Tapi tidak pernah di kandang. Ya, kalau mau ditangkap, mereka kadang mengintai sapi itu dari kejauhan, kemudian memburunya seperti sapi liar diburu. Yang seperti ini tidak terhitung lagi sebagai sapi ternak. Betul kepemilikannya, mungkin masuk dalam kepemilikannya, tapi kalau dikatakan sapi ternak tidak. Dia sudah dihitung sebagai sapi apa? Sapi liar, sebab hidupnya bebas. Ya, tidak di kandang, tidak diternak, tidak digembalakan, tidak diberikan rumputan khusus untuknya. Baik. Kemudian dari 3 jenis hewan ini tidak ada perbedaan antara jantan dan betina.
Tidak ada perbedaan dari sisi keabsahan, semuanya syah. Tapi dari sisi keutamaan, ini yang menjadi sudut pembahasan. Yang mana yang paling utama? Iya. Kalau kita berbicara tentang yang paling utama, di sini ada 3 jenis hewan: sapi, unta, sapi, dan kambing. Ya. Tidak diragukan kalau satu orang dia menyembelih unta, itu paling afdal baginya. Sebab unta lebih afdal daripada apa? Sapi. Kalau satu orang dia menyembelih sapi, maka itu lebih afdal baginya daripada dia menyembelih seekor seekor kambing. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolehkan orang-orang bersyirikat, 7 orang bersyirikat dalam berkurban menyembelih sapi dan unta. Ya, maksimalnya 7 orang. Maksimalnya berapa? 7 orang. Lebih 7 orang tidak diperbolehkan. Ya, kalau misalnya 2 orang bersyirikat, tidak apa-apa. Kurang dari 7 tidak masalah. Tapi kalau lebih, ini tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula dari kesalahan dalam persyirikatan, kadang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi misalnya, ini perlu diperhatikan oleh panitia kurban. Misalnya harga sapinya 7 juta, bersyirikat padanya 7 orang. Iya. Ada orang lain, mereka bersyirikat 7 orang, jumlahnya semuanya 8 juta. Jadi 1 7 juta, 1 8 juta. Ya. Kemudian ketika mereka membeli sapi, ternyata harga sapi itu 2 ekor, semuanya harganya 15 juta. Setiap ekornya 7,5, 7,5. Berarti pihak yang pertama, kelompok yang pertama yang hanya 7 juta, itu sapinya ditambah oleh kelompok yang kedua. Dan ini tidak diperbolehkan. Kalau yang kelompok pertama 7 orang sudah ditambah 500.000 dari pihak kedua, ini artinya syirikatnya bukan 7 orang lagi, sudah lebih. Jelas ya? Karena itu kalau bersyirikat 7 orang, andai kata misalnya harga sapi 7 juta, ternyata harga sapinya naik menjadi 8 juta, maka yang 1 juta itu harus diselesaikan oleh 7 orang. Tidak boleh diambilkan dari apa? Dari di pihak yang lain. Supaya tetap persyirikatan antara berapa? Antara 7 orang. Iya, dan ini harus diperhatikan ya di dalam fikih penyembelihan. Baik, jadi kalau kita secara berurut dari hewan kurban, yang paling pertama paling afdal dia menyembelih unta. Yang kedua dia menyembelih sapi. Kemudian yang di bawahnya dia menyembelih kambing. Kemudian yang keempat dia bersyirikat jadi 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Ini 5 tingkatan. Dari sisi yang paling afdalnya, dari sisi yang paling utamanya. Jelas ya? Adapun dari sisi hewan yang dikurbankan, ada banyak hal yang diperhatikan. Iya. Pertama dari sisi kegemukan. Kalau ini saya kira tidak ada silang pendapat bahwa hewan yang lebih gemuk itu lebih utama daripada hewan yang apa? Yang kurus. Yang kedua dari sisi warna. Kalau kambing itu lebih bagus warnanya, lebih cantik, maka dia lebih afdal. Karena itu warna kambing yang warna afra, putih kemerahan, oleh Nabi dianggap lebih afdal daripada 2 kambing hitam. Iya. Dan kambing yang belang, dia warnanya putih, tapi di kakinya dan di dahinya berwarna hitam, ini juga cantik. Ini lebih utama daripada warna yang polos. Maka dari sisi warna juga ada perbedaan. Dari keutamaan, semakin cantik warnanya, dia akan semakin apa? Semakin afdal. Iya. Kalau menimbang antara jantan dan betinanya, ini tidak mutlak dikatakan jantan lebih utama daripada betina. Kalau yang dimaksudkan banyaknya daging,
Ya, kadang betina lebih utama sebab biasanya betina lebih gemuk. Tapi kalau yang dimaksud dagingnya lebih empuk, lebih enak dimakan, biasanya jantan, kambing jantan lebih enak daripada kambing apa? Kambing betina. Baik. Jadi ini beberapa ukuran di dalam mengukur keutamaan dan keafdalan di dalam hewan yang disembelih. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, wa qala Yahya ibn Sa'id, dan berkata Yahya bin Sa'id, ya, kelihatannya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya betul, Al-Ansari disebut oleh Ibnu Hajar. Qala sami'tu Aba Umama ibn Sahal. Beliau berkata, saya mendengar Abu Umama bin Sahal, qala, beliau berkata, kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah. Kata beliau, kami menggemukkan hewan kurban itu di Madinah. Wa kana al-muslimuna yusamminun. Dan adalah kaum muslimin, mereka melakukan penggemukan. Ya, jadi kadang seorang sudah berniat melakukan berkurban, maka dia pelihara hewannya, dia gemukkan, dilakukan penggemukan. Nah, maka ini peringatannya bagi orang yang ingin berkurban. Dia misalnya, masya Allah, punya semangat. Oh, kadang dia tidak mau beli di hari hanya. So biasanya beli tanggal 10 harganya menjadi sangat tinggi. Oh, dibeli jauh hari sebelumnya. Dibeli jauh hari sebelumnya seekor sapi, timbangannya 80 kilo. Tapi setelah 15 hari di rumahnya turun 20 kilo timbangannya karena diberi makan. Misalnya. Ini keliru ya. Jadi kalau dia beli sebelumnya, maka dia harus bertanggung jawab untuk apa? Memberi makan dan merawatnya, dijaga dan digemukkan. Iya. Dia gemukkan. Kalau diberi di hari H itu lebih bagus. Ya, sebab dia beli dalam keadaan kondisi yang sudah dia ridai untuk dia beli, kemudian langsung dia sembelih. Langsung dia sembelih. Nah, namun bagi siapa yang melihat membeli sebelumnya karena sebuah maslahat, maka harusnya ada perhatian terhadap makanan hewan udhiyah, agar supaya ia di kondisi yang paling baik dan kondisi yang paling menyenangkan. Nah, jadi simpan dalam keadaan menyenangkan hewan itu. Ya. Jangan dibiarkan jadi mainan anak-anak. Ya, akhirnya dia tidak sejuk. Dan biasanya hewan itu kalau dia tidak sejuk, ya, ini memberikan pengaruh kepada dagingnya. Ya. Sebab pengaruh stres pada hewan itu berpengaruh pada apa? Bisa berpengaruh pada daging. Iya. Maka ini diperhatikan ya. Dan adalah kaum muslimun, mereka menggemukkan. Ya, penggemukan itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Hal yang diperbolehkan sebab yang dimaksudkan pada hewan ternak ketika disembelih dagingnya lebih banyak. Kemudian Al-Bukhari membawakan di sini dua hadits, hadits Anas dan hadits Uqbah bin Amir. Kata beliau, haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Nah, Abu Iyas siapa namanya? Abdurrahman. Baik. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib al-Bunani al-Basri. Qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Di sana semuanya orang Basra ya. Nah, Anas berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhhi bikabshain wa ana udhhi bikabshain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih dengan 2 ekor kambing. Dan karena Anas, saya juga menyembelih dengan 2 ekor kambing. Ya. Ini perhatikan bagaimana semangat para sahabat mencontoh. 1 ekor kambing sudah cukup.
Tapi Nabi melakukan yang paling afdal, beliau menyembelih 2. Ini tentunya bagi siapa yang memiliki kelapangan. Dia memiliki kelapangan, maka dia sembelih 2. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari sahabat yang memiliki kelapangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk beliau agar supaya diberkahi pada keturunannya dan diperbanyak hartanya. Dan doa Nabi terkabulkan. Anak Anas bin Malik lebih 100 orang. Ya, dan harta beliau juga, beliau termasuk orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Al-Ansar. Nah, baik. Jadi di sini dalam riwayat ini Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Riwayat yang kedua lebih lengkap. Kata beliau, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa huwa Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif ibnu Abdullah Barajal Baglani As-Saqafi. Qala haddatsana Abdul Wahhab wa huwa Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi. An Ayyub, dari Ayyub wa huwa Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An Abi Kilabah wa huwa Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang meriwayatkan hadis lebih 2000, disebut oleh Suyuti secara berurut. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian siapa? Anas bin Malik, Anas yang ketiga. Kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Dikumpulkan oleh Suyuti dalam alfiyahnya pada 2 bait syair. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Iya. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kafa'a ila kabshaini aqranaini amlahaini fadhabahahuma biyadihi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mendatangi 2 kambing. Maksudnya beliau berarah kepada 2 kambingnya, 2 kabash. Aqranain, 2 kambing yang bertanduk. Amlahain, yang cantik. Ya, amlah ini warna putih ya, kemerahan. Ya, apa putih kehitaman. Warnanya cantik. Amlah. Fadhabahahuma biyadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan tersebut dengan tangannya. Ya, jadi 2 kambing ini disembelih oleh Nabi dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa seorang itu afdalnya dia menyembelih kambing. Menyembelih kambing yang hendak dia kurbankan, dia sembelih sendiri. Akan datang insyaallah Al-Bukhari memberi judul bab khusus di sini. Baik. Dan hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang berbuat amalan dan dilihat oleh orang lain, apalagi dinukil dan diberitakan oleh orang lain, itu tidaklah menunjukkan kurangnya keikhlasan atau tiadanya keikhlasan pada amalannya. Tidak. Iya. Bahkan dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berbuat amalan dan manusia menyebutnya dengan kebaikan. Maka Nabi berkata, tilka ajilatu busyral muslim, busyral mu'min. Kata beliau, itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang muslim. Iya. Maka sepanjang dia yang melakukan ikhlas karena Allah, maka amalannya tidak ada masalah. Karena itu keliru ya, orang yang mengatakan bahwa ikhlas itu selamanya, yang dikatakan ikhlas kalau dia melakukan amalan selamanya tidak dilihat oleh manusia, itu keliru. Ya. Bahkan dari bentuk riya yang banyak orang
kadang jatuh di dalamnya tanpa dia sadari, adalah orang yang beramal dan dia tidak ingin dilihat orang. Ya. Karena ini kadang sumbernya dia tidak ingin dilihat orang, kadang menunjukkan apa? Menunjukkan bentuk riya padanya. Jadi selalu dia jaga tidak dilihat orang, misalnya pada sebagian hal yang harusnya dilihat orang pun tidak ada masalah. Maka ini kadang riya, sebab itu artinya dia kalau melakukan amalan dilihat orang, berarti maksud utama dari amalannya adalah karena ingin dilihat orang. Jadi ini hal yang diingatkan oleh Ibnu Rajab dan selainnya dari para ulama, ya, yang merupakan ahli-ahli penyakit hati, penyakit jiwa. Ya, karena itu seorang biasa saja dalam sebuah amalan yang wajar ditampakkan, dia salat sunnah misalnya, dia bersedekah, dia memberi, ya, dan seterusnya. Dia jaga keikhlasannya karena Allah. Adapun pandangan manusia itu tidak memberikan arti baginya. Manusia melihat atau tidak melihat, ya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi ukuran bagi dia, Allah melihatnya. Itu menjadi ukuran. Baik. Kemudian kata Al-Bukhari, tabahu Uhayb an Ayyub. Disebutkan mutabah bagi siapa? Uhayb memberikan mutabah meriwayatkan dari Ayyub. Berarti ini mutabah untuk siapa? Mutabah untuk Abdul Wahab. Disebut mutabah tammah. Wa qala Ismail wa Hatim bin Wardan. Adapun Ismail dan Hatim bin Wardan an Ayyub an Ibnu Sirin an Anas. Dia meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Anas. Maksudnya di sini ada perbedaan riwayat, ya. Kalau Abdul Wahab dan Uhayb riwayatnya dari Ayyub dari Abu Kilabah. Kalau Ismail dan Hatim, Ayyub dari Ibnu Sirin. Ya, berbeda antara Abu Kilabah dan Ibnu Sirin. Dan ini dua perbedaan riwayat, illah sebenarnya cacat, tapi ini cacat yang tidak membahayakan. Ya, karena itu Al-Bukhari menganggap semuanya benar. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Amr bin Khalid Al-Wasiti, qala haddatsana Al-Laits, yaitu Al-Laits bin Sa'ad, an Yazid, yaitu Yazid ibnu Abi Habib Al-Misri, an Abil Khair, Abil Khair namanya? Marthad ibn Abdullah, Nabi Kilabah, taib, an Uqbah Ibni Amir, yaitu Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaksimuha ala sahabatihi dhahaya. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Uqbah sejumlah kambing untuk dibagi kepada para sahabatnya sebagai dhahaya. Dhahaya jama' dari dhahiyah. Ini jama' lain, ya, untuk udhiyah. Dan ini sudah kita bahas, ya, pada bab yang kedua, bahwa boleh orang lain itu berkurban dengan hewan yang diberikan oleh orang kepadanya. Bukan dia sendiri yang membelinya, tapi pemberian orang kemudian dia kurbankan. Ya, itu diperbolehkan sebab Nabi memberi hal tersebut untuk para sahabatnya. Kemudian Uqbah bin Amir membaginya. Fabaqiya atud. Maka hanya tersisa atud. Ya. Atud ini dari domba yang apa? Atau dari kambing yang kecil. Kambing kecil, anak-anak kambing. Jadi dia belum cukup umur untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ini itu di riwayat yang telah lalu dikatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan jaza'ah. Ya. Jaza'ah belum sampai kepada as-sani, belum cukup umur. Nah. Fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak menyebutkan kepada Nabi, faqala, karena Nabi berkata, "Dhahhi bihi anta." Kamu boleh untuk menyembelihnya sebagai udhiyah. Berarti ini ketentuan khusus berlaku untuk siapa? Uqbah bin Amir. Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk siapa? Abu Burdah. Iya. Baik. Jadi ini
hukum tidak berlaku umum, sebab akan datang nanti satu khusus judul bab oleh Al-Bukhari diterangkan bahwa umur itu ya harus ada pada kambing, harus mencukupi umur. Kapan tidak cukup umurnya, maka tidak syah sebagai hewan kurban. Iya. Baik, tampak dari dua hadits ini bagaimana Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing, dan di hadits Uqbah bin Amir beliau malah bahkan membagi untuk para sahabatnya kambing-kambing lain agar sahabatnya berkurban dengannya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya saya beri hewan kurban kepada orang, ya saya sudah berkurban, saya beri lagi kepada orang hewan kurban supaya dia berkurban, apakah ini lebih afdal atau yang afdalnya saya sembelih sendiri? Ya. Dalam melihat keafdalannya ini dilihat di dalam banyak sudut ya. Tapi sebab misalnya dia punya tetangga sangat pengen berkurban, dia beri hewan kurban misalnya, maka mungkin kita lebih afdal. Ya, apalagi tetangganya akan lebih menjaga apa? Hubungannya. Ya, dan si tetangga kalau dia berkurban, dia memberi, dia juga dapat pahalanya sama. Ya. Sebab dia menjadi sebab orang itu apa? Berkurban dengan hewan yang dia beri. Jelasnya? Baik. Tapi kadang ada sisi lebih utama kalau dia sendiri yang berkurban dengan beberapa ekor kambing. Iya. Baik. Maka ini semuanya boleh dilihat. Kalau paling afdalnya yang mana yang paling afdal? Iya. Dia kurban sendiri setelah dia memiliki kurban, apakah dia ingin kurban lagi lebih satu? Apakah dia kurban sendiri atau diberikan kepada orang lain? Ini harus dilihat ya keadaannya. Iya. Kadang dia kurban sebagai tambahan itu lebih afdal, kadang diberi kepada orang lebih apa? Lebih afdal. Nah, iya. Di riwayat-riwayat hadits Anas itu ada beberapa tambahannya, ada tambahan gemuk seperti yang telah berlalu, dan di hadits yang lain ada tambahan ya mauju. Kalimat mauju. Mauju itu di wajah, artinya dikebiri. Ya, jadi 2 kambing dikebiri. Dan ini dalil dari sejumlah ulama yang membolehkan untuk mengebiri hewan ternak. Ya, jadi boleh saja hewan jantan itu dikebiri. Karena biasanya kalau kambing itu dikebiri atau hewan dikebiri, biasanya dia akan lebih gemuk dan dagingnya lebih lembut. Dagingnya lebih apa? Lebih lembut. Nah, dan tatkala Nabi menyembelih kabsh ini, ya, itu dari kambing jantan ya. Ya, maka diambil pendalilan bahwa kambing jantan itu lebih afdal dari betina. Dan ini telah saya terangkan ya bahwa di dalam hal ini ya, kadang jantan lebih utama, kadang betina lebih utama. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa di dalam penyembelihan hewan kurban ada sifat-sifat yang hendaknya diperhatikan, dan itu sebagai tambahan keutamaan pada hewan kurban. Baik. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yang ke-8, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Burda, "Dhahhi bil jada' min al-ma'az wa lan tajzi'a an ahadin ba'dak." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Burdah, silahkan kamu menyembelih udhiyah dari kambing jada' yang belum cukup umur. Iya. Namun hal tersebut tidak syah selama-lamanya untuk siapapun setelahmu. Iya. Jadi Al-Bukhari di sini mengkhususkan pembahasan khusus untuk ucapan Nabi. Ya. Karena memang ini masalah ya agak rumit
dibahas karena ketentuan umur kambing atau umur hewan kurban itu adalah hal yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ketentuan umurnya. Ya. Maka tatkala ada sahabat yang diizinkan oleh Nabi menyembelih hewan yang di bawah umur, ini tentunya perlu dibahas. Dan Imam Al-Bukhari di sini merinci riwayat bahwa ketika Nabi membolehkan memberikan perkecualian untuk Abu Burda boleh di bawah umur, Nabi menekankan bahwa ini hanya syah untuk kamu saja, tidak menjadi syah untuk siapapun yang datang setelahmu. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum ketentuan umur hewan kurban, hewan udhiyah itu diterangkan oleh Nabi. Kata beliau dalam hadits Jabir riwayat Muslim, "La tadbahu illa musinnah, illa ya'sur 'alaikum, fatadbahu jada'atan min ad-dha'n." Kata beliau, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, hewan yang sudah cukup umur. Ya, ini kalimat musinnah biasa dibahasakan dengan bahasa lain dalam istilah bahasa Arab disebut dengan as-sani. Kecuali hewan yang apa? As-sani. Kalau dia sudah dikatakan sani, nah itu artinya sudah cukup umur, musinnah sudah namanya. Ya. Illa ya'sur 'alaikum, kecuali kalau sulit bagi kalian. Sudah cari-cari hewan yang cukup umur tapi tidak ketemu. Ya. Maka Nabi hanya membolehkan fatatbahu jada'atan min ad-dha'n. Kalian hanya boleh menyembelih dari domba yang jada, yang belum cukup umur. Jelas ya? Baik. Jadi ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah para ulama membuka pembahasan tentang umur hewan kurban itu berapa. Dan ini silam pendapat yang panjang di kalangan ahli bahasa, di kalangan ahli fikih tentang masalah bentuk umur. Tapi saya sendiri di sini saya berikan ukuran yang dipegang oleh kebanyakan ulama dan paling hati-hatinya. Iya. Untuk seekor unta dikatakan dia cukup umur apabila dia sudah masuk tahun ke-6. Sudah cukup umurnya 5 tahun. Dia sudah berumur 5 tahun dan masuk ke tahun berapa? Tahun ke-6. Ini untuk unta. Untuk sapi dia dikatakan cukup umur apabila sudah genap 2 tahun dan dia sudah masuk tahun ke berapa? Tahun ketiga. Iya. Dan untuk kambing 2 macam. Ada domba dan ada selain apa? Domba. Ya, kenapa kita bedakan domba dan selain domba? Karena Nabi membolehkan tidak cukup umur pada apa? Pada domba saja. Ya, untuk kambing yang dikatakan cukup umur kalau dia sudah berumur 1 tahun. Mulai masuk tahun ke berapa? Tahun kedua. Iya. Dan untuk domba apabila dia sudah berumur 6 bulan masuk bulan ke-7. Ya, karena domba itu pertumbuhannya lebih cepat dari kambing biasa. Karena itu kadang ada domba umur 7 bulan dagingnya lebih banyak daripada kambing 2 tahun. Iya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dari umur ini, sekarang sudah kita tentukan umur ya. Kalau misalnya dia ingin mengambil lebih tinggi lagi umurnya, misalnya unta saya ingin sembelih umur 6 tahun. Atau sapi saya ingin sembelih umur yang 3 tahun. Kambing umur yang 2 tahun. Maka ini lebih berhati-hati namanya. Soalnya ada sebagian ulama yang sampai kebatasan itu dia katakan cukup umur. Iya, tapi yang saya berikan ketentuan ini ukuran yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Jelas ya? Baik. Ini berkaitan dengan umurnya.
Setelah itu Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Musaddad wa huwa Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Kemudian beliau berkata, haddatsana Khalid bin Abdullah. Itu Khalid bin Abdullah At-Tahhan. Qala haddatsana Mutarrif. Itu Mutarrif Ibn Tarif. An Amir, yaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu annahu qala, Bahha khalun li yuqalu lahu Abu Burda qabla as-salah. Ya. Diperhatikan ya. Abu Al-Bara bercerita bahwa paman dari pihak ibunya menyembelih. Ya. Pamannya ini bernama Abu Burda. Dia menyembelih sebelum salat. Jadi penyembelihannya dilakukan kapan? Sebelum salat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kambing kamu hanyalah kambing untuk diambil dagingnya. Iya. Jadi tidak dianggap hewan kurban, hanya untuk dimanfaatkan apa? Dagingnya saja. Faqala ya Rasulullah, maka Abu Burda berkata, wahai Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'az. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki dajin. Iya. Dajin ini itu penamaan ya untuk sesuatu yang biasa di rumah. Jada'a minal ma'az, maksudnya kambing yang masih di bawah umur, masih jada'. Tapi ma'az ya, bukan domba. Ya kalau domba tidak ada masalah. Tapi ini apa? Ma'az, dia kambing biasa. Qala idbahha walan tasluha li ghairika. Kata Nabi, sembelihlah, tapi itu tidak layak untuk selainmu. Jadi itu untuk siapa? Untuk Abu Burda saja. Ya. Kemudian setelah itu Nabi memberikan ketentuan umum. Ya. Jadi beliau kasih dulu perkecualian untuk siapa? Abu Burda. Setelah itu beliau tegaskan ketentuan umum. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Man dhabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia hanya menyembelih untuk dirinya saja. Wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna nusuknya, udhiyahnya, penyembelihannya. Dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Iya. Kemudian Al-Bukhari membawakan perbedaan kalimat riwayat ya. Beberapa lafaz. Tabahu Ubaidah an-Syabi wa Ibrahim. Ini mutabah untuk siapa? Mutarrif. Tapi riwayat Ubaidah dari Syabi sekaligus dari Ibrahim. Dan ada mutabah lain, wa tabahu Waki an Hurayth an-Syabi. Ini mutabah qasira namanya. Mutabah qasira untuk Mutarrif. Sebab dari Waki mutabahnya. Dari Hurayth. Hurayth kepada Mutarrif mutabah tammah. An-Syabi dari Asy-Syabi. Wa qala Asim wa Daud an-Syabi indi anak laban. Ya, anak kambing kecil juga ya. Anak kambing. Anak itu. Bukan anak domba ya. Anak kambing selain domba. Anak laban. Anak susu. Maksudnya dia masih kecil. Yang mana ibunya itu ya masih pantas menyusui. Wa qala Zubayd wa Firas an-Syabi indi jada'ah. Ini sudah berlalu ya. Riwayat Zubayd. Wa qala Abu al-Ahwas, dan berkata Abu al-Ahwas, haddatsana Mansur. Ya. Menceritakan kepada kami Mansur. Maksudnya Mansur dari siapa? Dari Syabi maksudnya.
Abul Ahwas berarti di sini siapa? Salam bin Sulaim. Anak Jada'ah. Wa qala Ibnu Aun. Dan berkata Ibnu Aun, siapa Ibnu Aun? Abdullah bin Aun. Anak Jada', anak Laban. Ini lafaz-lafaz ya, maknanya sama. Maksudnya ini ingin disifatkan kambingnya masih kecil, belum cukup umur. Riwayat-riwayat ini. Baik, hadits ini hadits yang penting ya. Hadits Bara ini terdapat di dalamnya sejumlah hukum. Ya, hukum yang pertama penentuan, penjelasan bahwa hewan kurban itu harus cukup umur. Ini sudah kita terangkan tentang umurnya. Hukum yang kedua yang juga sangat penting di pembahasan kurban, bahwa hewan kurban itu syah sebagai hewan kurban kalau disembelih pada waktunya. Iya. Karena itu perlu didetailkan tentang waktu berkurban. Dan kesimpulannya bahwa waktu berkurban itu bermula dari tanggal 10. Dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat apa? Idul Adha. Setelah salat apa? Idul Adha. Itu waktu permulaannya. Dan akhirnya adalah hari-hari tasyrik, tanggal 13. Sebelum matahari terbenam tanggal 13, itu adalah akhir apa? Berkurban. Ya, karena Nabi berkata ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum, menunjukkan bahwa masih ada penyembelihan di situ. Ya. Walaupun saya katakan bahwa hati-hatinya kalau seorang ingin hati-hati, lebih afdalnya dia jadikan akhir waktu berkurban tanggal 12. Dia jadikan akhirnya tanggal berapa? Tanggal 12. Tapi dari sisi dalil tanggal 13. Lebih menguatkan tanggal 13. Tapi kalau ingin hati-hati dia jadikan akhirnya tanggal berapa? Tanggal 12. Karena sejumlah sahabat memfatwakan di tanggal berapa akhirnya? Di tanggal 12. Ini masuk di dalam pembahasan ucapan sahabat ya. Dan saya khusus di masalah ini, saya menganggap bahwa hadits Nabi lebih didahulukan dan tidak tegas ada kesepakatan sahabat di sini. Dan ada hadits Nabi lebih zahir kandungan maknanya sampai akhir tanggal 13. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Cuman di pembahasan ini babul ihtiyat penting. Seorang berhati-hati itu adalah hal yang bagus. Karena para sahabat yang dinukil dari mereka fatwa tidak melebihi tanggal berapa? Tanggal 12. Jelas ya? Baik, jadi kalau dia ingin menyembelih, sembelih tanggal 10, 11, 12. Ya, kalau misalnya dia agak terlambat, ya, atau misalnya baru dapat duit tanggal 13, ya, baru ingin menyembelih, ya, tidak ada masalah. Atau dia baru sadar misalnya, punya kesadaran tanggal 13, tidak ada masalah. Atau dia tadinya musafir, kemudian dia balik, ya, tanggal 13 dia ingin menyembelih, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Atau seorang sudah menyembelih tanggal 10. Dia bagi tangganya belum cukup, sembelih lagi besoknya. Bagi tangganya belum cukup lagi. Oh kasihan masih ada yang belum dapat. Dia sembelih lagi tanggal 12. Ternyata tanggal 13 masih ada yang belum kebagian. Oh ya sudahlah, sekalian saya sempurnakan saja. Ya misalnya amalan. Dia sembelih juga tanggal 13. Ini Masya Allah ya. Bagus kalau seperti itu. Baik. Jadi itu waktu penyembelihan. Nah hadits ini juga menunjukkan ya, bahwa seseorang kalau sudah meniatkan hewan untuk menjadi hewan kurban, lalu hewan kurban ini terjadi kekeliruan di dalamnya, maka dia wajib menggantinya dengan hewan baru. Iya, wajib dia ganti dengan apa? Hewan baru. Sebab Abu Burda di sini dia sudah berniat berkurban, tapi dia keliru. Dia sembelih sebelum apa? Dia sembelih sebelum sholat. Maka Nabi wajibkan dia untuk menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Nah, ini akan datang ya di riwayat setelahnya, akan lebih tegas di riwayat setelahnya. Kita baca dulu riwayat berikutnya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar Al-Basri, laqabnya Bundar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Ini yang diberi gelar dengan apa? Gundar. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa
Syu'bah bin al-Hajjaj, Abu Bistam al-Basri. An Salamah, dari Salamah, ini Salamah bin Kuhail. An Abi Juhayfah, Anil Bara, annahu qala, al-Bara radhiyallahu anhu, Abu Juhayfah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dabaha Abu Burda qabla as-salah. Abu Burda menyembelih sebelum salat. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abdilha, ganti hewan kurban itu. Perhatikan ya, diperintah untuk apa? Menggantinya. Nah dikatakan, oh kamu sudah terlanjur sembelih, kalau begitu sudah tidak ada masalah. Tidak. Ini tanggung jawab masih ada di pundaknya. Karena itu Nabi berkata, ganti hewan kurban itu. Qala, maka Abu Burda berkata, laisa indi illa jadah. Ya. Saya tidak memiliki kecuali kambing jadah, belum cukup umur. Qala Syu'bah wa ahsibuhu qala hiya khairun min musinnah. Berkata Syu'bah, dan saya sangka ada tambahan dalam riwayat bahwa Abu Burda berkata, saya tidak punya kecuali kambing yang belum cukup umur, namun kambing saya yang belum cukup umur ini itu lebih bagus dari kambing yang sudah cukup umurnya. Maksudnya lebih bagus mungkin dari sisi lebih gemuknya, atau dari sisi apa? Dia lebih bernilai. Ada sudut-sudut yang lainnya, bukan dari sudut umur. Qala, maka Nabi berkata, ija'alha makanaha. Jadikanlah kambing itu sebagai gantinya. Walan tajzi'a an ahadin ba'daka. Dan itu tidaklah pantas untuk seorang pun setelah engkau. Jadi sini diperintah untuk mengganti kambing. Iya. Dan juga ada di dalam hadits riwayat Al-Bukhari, yang mungkin akan ada diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, man dhabaha qabla as-salah falyathbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaknya dia sembelih kambing sebagai gantinya. Ini hadits Jundub bin Sufyan al-Bajali, riwayat Al-Bukhari. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa kapan hewan kurban sudah dipastikan sebagai hewan kurban, maka wajib dia lanjutkan. Iya. Dan pemastian ini dengan dua hal. Pemastian dengan apa? Dua hal. Yang pertama, dia sudah beli hewan, dia sudah beli kambing, dia sudah datangkan, dia kirim, sudah ada sama dia. Terus dia katakan, ini hewan kurban saya, dia sudah tunjuk. Ini hewan apa? Kurban saya. Ini artinya dia sudah pastikan. Ini pemastian yang pertama. Atau pemastian yang kedua, dia sudah sembelih. Iya, seperti Abu Burda di sini, dia sudah sembelih dengan niat apa? Berkurban. Berarti itu sudah pasti kurban. Ya. Tapi dia hanya keliru, menyembelih sebelum apa? Salat. Akhirnya tidak dianggap hewan kurban. Ya, maka berasal dari hukum ini, kalau sudah dipastikan, ya, maka ada beberapa hukum. Ya, kalau dia sudah pastikan sebagai hewan kurban, hewan udhiyah ini yang sudah dipastikan sebagai hewan kurban, ini pertama tidak boleh lagi dipindah kepemilikannya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan, ya. Tidak boleh diwariskan dan selainnya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada yang meninggal, dia sekarang sudah beli kambing. Qaddarallah ma syafa'al, Allah takdirkan dia meninggal sebelum apa? Sebelum lebaran. Maka ahli warisnya tidak boleh dia jual kambing itu. Sepanjang orang yang meninggal sudah apa? Meniatkannya sebagai hewan kurban. Ahli waris harus apa? Menyembelihnya. Ya. Kemudian kalau dia sudah dipastikan sebagai udhiyah, itu tidak boleh digunakan sama sekali. Tidak boleh dipakai membajak sawah. Tidak boleh dipakai sebagai tunggangan. Ya, kalau dia punya susunya nggak boleh diperah. Oh, ini onta terlalu banyak susunya, saya perah aja. Ya, mumpung. Ya, mumpung dia masih ada di rumah. Sepanjang dia sudah pastikan sebagai hewan udhiyah, tidak boleh. Jelas ya, ini perhatikan ya bagaimana hewan udhiyah ini diperhatikan di dalam syariat. Nah, kalau ternyata hewan itu sudah dia pastikan ternyata cacat, ya,
Ini lihat cacatnya. Kenapa bisa dia cacat? Terkena cacat. Tanggung jawabannya dilihat. Kalau cacatnya terjadi karena keteledoran dia, ya, mungkin kambingnya dia simpan di lantai 2 rumahnya. Ya. Akhirnya kambingnya jatuh, patah kakinya. Ya, ini dia yang tanggung. Sebab dia yang ceroboh. Ya, kenapa kambing disimpan di lantai 2? Jelas ya? Baik. Tapi kalau cacatnya di luar kesengajaan, ya kambingnya Masya Allah sudah diikat, kasih masuk di kandang, tapi memang dasar kambing, ya, lompat, dia lewati kandang, tersangkut kakinya, patah. Nah, maka ini di luar tanggung jawab si pemilik sudah. Tetap dia sembelih. Nah, demikian pula kalau ternyata kambingnya hilang, maka dilihat apa sebab hilangnya. Kalau hilang karena hal yang wajar, tabii, ya dia sudah jaga, sudah diikat. Ya, tapi ternyata ada juga maling yang sikat kambing dia. Ya, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau kesalahan terjadi pada dia, ya Masya Allah kambingnya diparkir baik-baik depan rumahnya. Ya, diikat di depan rumah. Orang berlalu lalang depan rumah. Ini namanya keteledoran dari dia. Diikat di pagar. Ya. Siapa saja lewat, anak kecil pun bisa dilepas ikatnya, kemudian apa? Dia bawa kambingnya. Ini teledor namanya. Maka dia wajib untuk apa? Mengganti. Karena hilangnya dibangun di atas kelalaiannya. Ya. Kalau di tengah jalan ternyata berpenyakit, ya maka dilihat. Kalau penyakit itu asalnya dari si pemilik, tidak diberi makan kambingnya misalnya. Ya, dia sakit, ya, pemilik yang bertanggung jawab ya. Tapi kalau wajar, memang itu musim penyakit, ya tidak ada masalah. Nah, demikian pula di pembahasan ini. Kalau disembelih sebelum sholat, maka dia wajib untuk apa? Menggantinya. Baik. Selesai ya bab yang ke-8. Kemudian di akhirnya Al-Bukhari berkata, wa qala Hatim bin Wardan an Ayyub an Muhammad an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ana jada'ah. Ini riwayat yang ini ya dari Hatim bin Wardan. Mutaba'ah untuk Muhammad bin Ja'far. Ya, tapi bukan dari riwayat Syu'bah, tapi dari riwayat Ayyub dari Muhammad dari Anas bin Malik. Nah, ini bukan mutaba'ah ya namanya, ini syahid namanya. Syahid, sebab sahabatnya beda. Ini Bara, ini dari siapa? Dari Anas bin Malik. Baik. Nah, hadits Anas sudah berlalu bersama kita. Iya. Dan di dalam hadits ini terdapat pelajaran-pelajaran lain selain dari apa yang telah kita sebutkan. Terdapat bahwa rujukan dalam memberi hukum itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa khatib pada hari Id hendaknya memberikan sebagian dari ketentuan hukum-hukum berkurban di Idul Adha, supaya orang yang hadir di situ mengerti hukum berkurban. Dia sebut sedikit hukum berkurban di akhir khutbah agar supaya apa? Diambil manfaat untuk orang-orang yang akan berkurban. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa kurban untuk satu orang itu cukup untuk ia sekeluarga. Karena Abu Burdah hanya menyembelih satu saja untuk dia dan siapa? Keluarganya. Dan Nabi ketika menyuruh mengganti, hanya disuruh diganti satu saja sebagai gantinya. Menunjukkan itu cukup. Ya. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa niat yang baik itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan syarat yang kedua, harus mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat Abu Burdah bagus. Dia sembelih sebelum sholat untuk siapa? Tetangganya. Ya. Karena dilihat tetangganya perlu daging, niatnya baik. Tapi karena tidak sesuai sunnahnya kurban itu disembelih apa? Setelah sholat, maka tidak diterima sembelihannya. Nah, ini terdapat kemurahan syariat kita. Ya, disyariatkan kurban di mana ada pembagian daging, seorang mengambil manfaat yang sangat banyak di dalamnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Selesai sudah ya bab yang ke-8. Nah, selebihnya insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.